berada di tepinya Sungai Serayu. Nah, sore ini saya bertemu dengan Bapak Paiman Zahlan, SAG MPD. Ini sebagai Kepala Dinas Pariwisata Cilacap. Ya, hari ini bertemu di tepinya Sungai Serayu. Nih, ya kita sejenak bincang ya. Ini selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paiman. Selamat sore. Iya, ini kita berada di tepinya Sungai Serayu, tempat wisata yang berada di tepi Sungai Serayu. Ini awalnya seperti apa, bagaimana bisa menjadi tempat wisata yang sangat indah, sangat menyejukkan, nyaman. Gimana Pak Paiman? Ya, hari ini kita berada di destinasi pariwisata yang berada di Cilacap, ya, tepatnya di Pala. Ada aliran sungai yang sudah sangat terkenal, Sungai Serayu. Jadi kalau kebiasaannya sungai itu kan cuma menghasilkan pasir Ya. biasa orang Iya. namanya mencari pasir, Ikan mencari pasir. apa namanya jenis kerang itu yang mungkin terkenal Iya. koe gitu. Tapi ternyata sebenarnya Serayu itu mempunyai Potensi ya, untuk berpotensi. menjadi tempat wisata. Karena kalau ada beberapa persyaratan untuk membuat sebuah destinasi, salah satunya adalah objeknya atau tempatnya. Iya. Dimana objek wisata itu kalau ini berbasis alam karena Serayu itu kan dari dulu memang sudah ada seperti ini. Iya, Sungai Serayu. Ini tepatnya berada di daerah mana, di wilayah mana ini ya? Kalau ini ada di Penggalang, di Adipala, ini kebetulan ini baru ya, belum lama, dan mereka itu membawa misi bagaimana Serayu yang hanya biasa digunakan untuk tempat memancing itu sekarang menjadi Iya. tempat wisata. Jadi mereka itu menjual bagaimana Serayu itu menjadi destinasi. Dan ini memancing sebenarnya Serayu itu kan panjang banget gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau di depan sini sebenarnya sudah ada namanya Pesona Serayu. Kalau Pesona Oh iya, ada. Serayu itu miliknya desa. Oh iya, jadi ada Yang di Pesona sebelah. Serayu, ada di tepinya Sungai Serayu. Iya, teman-teman semuanya ya, guys. Ini kalau kita mau datang ke tempat destinasi wisata ini ada di daerah Penggalang Adipala, Cilacap. Ya, ini tempat wisata baru yang sangat berpotensial, dan di sini juga terdapat berbagai macam menu ya, menu hidangan, minuman, juga makanan yang tentunya bisa menambah betah pengunjung ya. Ya, jadi bisa menikmati indahnya sungai, menikmati sorenya. Ya, pokoknya kita tadabur alam seperti itu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, di Penggalang ya, di Penggalang Adipala ini ada tempat wisata destinasi yang indah ya gitu. Ini harapan dan kedepannya itu bagaimana? Harapannya untuk Mestinya ke depan masyarakat? ini potensi alam yang memanjang ya, mulai dari hilir ke hulunya itu panjang banget, jadi memungkinkan untuk tetap bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata baru dengan tema yang berbeda ya. Kalau ini memang mengusung temanya lebih pada bagaimana orang berwisata di tepi sungai, kemudian makan-makan sambil Iya. menikmati makanan, kemudian ada suasana alam yang lebih alami. Karena di unsur destinasi itu selain yang pertama Iya. objek wisatanya, Iya. kemudian yang kedua amenitas itu di situ ada oleh-oleh, kemudian ada kuliner. ya, ini kuliner ada iya. juga di sini ya. Kemudian yang ketiga faktor pendukung itu contohnya kayak di tempat ini sinyalnya bagus apa enggak. Kalau tren hari ini orang mau berwisata itu kan begitu datang langsung di-upload gitu. Oh iya. Kalau zaman dulu kan fotonya harus di-upload dulu. Kalau hari ini Iya, begitu datang, bahkan begitu kita bisa datang, live kayak gitu. begitu datang, begitu
kita datang bisa bisa langsung langsung live. Artinya teman orang bisa menikmati apa yang sedang kita rasakan. Gitu. ya, bisa selfie, bisa nanti kita sambil kuliner ya, dengan berbagai macam menu, dengan berbagai macam minuman yang kita suka, yang kita inginkan. Nah, ini sangat indah sekali, apalagi nanti menjelang sore ya, senja itu biasanya ada sunset yang pemandangan panoramanya nanti begitu indah, karena ini sungai juga apa ya, membuat ketenangan hati, pikiran kita bisa untuk ya, makasih Mbak. Ya. Jadi ini memang apa namanya inovasi ya, sebuah inovasi di mana ini harapannya bisa menginspirasi para pegiat pariwisata yang ada terutama di Cilacap ya, yang kena jaringan Serayu itu kan sebenarnya dimulai dari sini Adipala ini Penggalang ini kan sudah menjelang hilir. Ini destinasi wisata di tepinya Sungai Serayu ini dikelola oleh pemerintah atau oleh swasta? Ya kalau yang ini swasta yang mengembangkan. Oh, apakah hanya swasta aja yang bisa mengembangkan atau mungkin barangkali ada yang lain yang bisa membuat atau membuat semacam destinasi wisata yang seperti ini? Sebenarnya pariwisata itu ketika kita ingin membuat sebuah destinasi itu tidak mesti harus swasta yang mengerjakan atau bukan tanda petik ya, mungkin cuma pengusaha-pengusaha saja. Sebenarnya bisa perkumpulan anak-anak muda, mereka Karang Taruna yang punya kepedulian terhadap untuk lingkungan ya, terhadap pariwisata ya. Mereka itu bisa mereka bergabung membentuk kelompok sadar wisata namanya Pokdarwis gitu ya. Gitu. Artinya contohnya di sekitar sungai kita ternyata ada tempat yang indah banget ketika kita buat tempat wisata itu. Mereka itu kemudian mereka berkumpul, berdiskusi, membentuk lembaga namanya Pokdarwis. Setelah itu kemudian mereka mencari dana bagaimana supaya ini bisa terrealisasi. Mungkin mereka bisa sponsor atau dari CSR itu bisa. Gitu. Iya. Ya, yang terakhir apa pesan dan kesan untuk semuanya, terutama untuk masyarakat di lingkungan sekitar, untuk masyarakat pada umumnya, dan untuk warga masyarakat boleh dibilang supaya ada masyarakat yang dari luar, terutama luar kota Cilacap ya, yang supaya bisa datang ke destinasi wisata ini. Yang pertama, kesiapan masyarakat di sini juga di sekitar destinasi itu, mestinya masyarakat juga sudah paham tentang pariwisata. Harapannya apa? Karena kan banyak orang datang nih ke sini. Ya, jadi kita harus tahu, paling tidak kita sosialisasikan. Jadi kalau ada orang asing datang ke daerah kita, ke tempat wisata ini, bagaimana cara menghormati dia kayak gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat di sini sebenarnya bisa kemudian mereka contohnya punya kreativitas ya, makanan-makanan yang khas di daerah sini kemudian dikemas yang bagus, jadi tempat untuk jajanan atau cenderamata seperti mungkin, untuk aksesoris lah ya, aksesoris yang punya. Jadi masyarakat di sini yang punya keterampilan untuk seperti yang tadi itu mestinya mereka bisa kembangkan supaya masyarakat juga ikut terdorong dan ekonomi masyarakat di sekitar bisa terangkat lah ya. Terangkat. Jadi menghasilkan lah ya. Bagaimana untuk menghasilkan sesuatu atau nantinya menjadi suatu ciri khas ya. Bisa berupa aksesoris atau makanan ciri khas. Nah, itu seperti kalau di Adipala utamanya apa itu? Lanting ya. Nah, itu lanting dibuat ya, dibikin atau semacam kayak topping begitu. Jadi mungkin punya inovasi lah kayak gitu. Iya, betul. Kemudian untuk karena di sini pengunjungnya dari luar daerah, tentu saja paling tidak kayak pengelola, kemudian sarana prasarana yang orang selalu kepengen tertarik, sehingga menarik ketika datang pertama di sini, kemudian ada informasi baru bahwa ada ide baru yang
tempat selfie-nya, spot-spotnya tambah atau apa ya. Iya, Ini yang iya. merangsang Jadi orang untuk tidak datang hanya ya, iya, jadi datang tidak lagi. merasa bosan untuk datang lagi ada Datang penambahan lagi. dari apa ya stand-stand lah boleh dibilang seperti itu. Atau mungkin yang lebih utama kalau begitu orang datang kan biasanya toilet, terus Iya. musola, terus barangkali ada wifi. Nah itu penting Iya. sekali ya. Jadi harus diperhatikan oleh pengelola supaya orang mudah dan tidak merasa bosan untuk datang Iya. kemari. Karena yang kembali. lebih penting sebenarnya bagaimana di sini ada destinasi baru muncul, itu ada multiplier effect namanya. Oh, Multiplier effect itu jadi satu hal yang muncul di sini tetapi berdampak positif pada masyarakat yang lain. Contohnya karena banyak orang datang di sini, orang yang nganggur bisa jadi tukang parkir, betul. mungkin bisa melayani, Iya. jadi kerja di sini. Iya. Kemudian yang punya seperti tadi, punya Iya. oleh-oleh, punya ini Iya, bisa betul. terjual di sini. Jadi Iya. ekonomi masyarakat itu Terangkat. menjadi terangkat. Itu Iya. yang dimaksud dengan multiplier effect itu berdampak positif terhadap masyarakat lingkungan ketika destinasi itu didirikan seperti di tepinya Sungai Serayu. Iya, iya. Terima kasih atas sedikit penjelasan dari Bapak Paiman Sahlan ya. Ini Kepala Disporapar Dinas Pariwisata, Pemuda, olahraga, Pemuda dan Olahraga dan pariwisata. dan Pariwisata ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga menambah maju dari destinasi di tepinya Sungai Serayu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.